Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang untuk semua para pecinta Tosan Aji Berbudaya dengan Chris. Kembali lagi bersama saya, Andrian Hunter Pusaka, Berbudaya dengan Chris. Sobat-sobat sekalian, kali ini saya ingin membahas tentang keris. Bagaimana keris ini yang mempunyai pamor yang sangat unik sekali dan tampilannya pun sangat indah, mempesona. Nah, keris ini teman-teman berpamor udan mas namanya. Jadi kalau secara ejaan udan mas itu bahasa Jawa kan. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan hujan emas. Nah, pamor ini memang sangat disukai nih oleh para kalangan pengusaha dan juga para pemodal-pemodal besar, karena memang dahulunya sejak era zaman kerajaan pamor udan mas memang sering kali digunakan oleh para pemodal-pemodal besar, teman-teman. Bahkan sampai saat ini masih diyakini seperti itu. Nah, keris ini berdapur tilam upih. Pamornya pamor udan mas. Untuk tangguhnya sendiri adalah tangguh Mataram Islam. Oke, mengenai pamor ini teman-teman. Jadi pada satu keris itu atau pada tosan aji ya, memiliki suatu makna simbolik. Nah, jadi ada filosofinya seperti itu, ada maknanya yang mendalam, yang terkandung di dalamnya. Dengan memahami pamor atau makna di dalam pamor pada sebilah keris, maka kita akan dapat menangkap pesan moral dari masing-masing pamor pada tosan aji. Salah satu pamor keris yang sangat terkenal yaitu adalah pamor udan mas. Ini memang dicari-cari ini oleh penggemar keris atau para kolektor, yaitu pamor udan mas ini teman-teman. Jadi bentuknya kalau kita perhatikan nih, bentuk pamor udan mas itu berupa bulatan-bulatan bersusun yang tersebar di hampir seluruh permukaan bilah keris. Jadi mulai dari pangkal bilah nih, itu sampai ujung bilahnya itu terdapat pamor udan masnya teman-teman. Beda lagi kalau pamor udan mas tiban. Ya, bulatan-bulatan pamornya itu biasanya terselip di antara pamor waswutah atau kadangkala itu pamor yang terselip adalah pamor ngulit semongko, teman-teman. Tapi kalau ini adalah pamor udan mas rekan namanya, yaitu pamor yang direncanakan terlebih dahulu oleh seorang empu. Mas udan mas rekan. Susunan bulatan-bulatannya kalau kita perhatikan lebih seksama, itu polanya itu lebih rapi. Jadi kayak 2, 1, 2 itu bersusun dari pangkal sampai ke ujung. Ya. Pamor udan mas menjadi sangat terkenal dan banyak dicari para pecinta keris karena dipercaya memiliki tuah untuk kelancaran rezeki, sehingga akan membuat pemiliknya menjadi kaya raya. Udan mas artinya hujan emas teman-teman. Jadi dari nama tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tuah dari keris yang berpamor udan mas dapat membuat rezeki pemiliknya bagaikan hujan emas. Wah, ini sangat istimewa sekali teman-teman. Sebetulnya anggapan tersebut itu agak kurang tepat lah ya, karena menurut pandangan ahli tanjek ini, tuah atau angsar udan mas adalah untuk memudahkan pemiliknya mendapatkan rezeki, mencegah dari sifat boros, serta membuat pemiliknya itu lebih luas dalam pergaulan masyarakat. Jadi memang sebetulnya bukan menjadikan pemiliknya serta-merta menjadi kaya raya nih. Wah, kalau kaya raya langsung itu kan sulapan namanya teman-teman. Tapi untuk memudahkan pemiliknya itu dalam urusan mencari rezeki. Ya, dari kepercayaan itulah yang menjadikan pamor udan mas banyak diminati oleh para pedagang, para pengusaha, dengan harapan rezekinya itu bisa semakin berlimpah ruah. Akan tetapi saat ini bukan hanya para pedagang dan pengusaha saja yang menginginkan keris dengan pamor udan mas, tapi dari berbagai kalangan seperti pegawai misalkan ya, pegawai pemerintahan dan swasta, para anggota kepolisian juga,
tentara, bahkan kaum petani juga banyak yang ingin memburu keris pamor udan mas atau pengen ngoleksi. Sebetulnya tidak ada jaminan pasti jika memiliki pamor udan mas itu lalu seseorang itu langsung menjadi kaya raya. Tidak ada jaminan di situ teman-teman ya. Karena hanya Tuhan, hanya Tuhan yang dapat memberikan atau berhak menentukan siapa yang akan diberikan kekayaan atau tidak. Jadi pamor udan mas itu merupakan suatu simbolisasi harapan atau doa agar pemiliknya itu dapat memiliki rezeki yang berlimpah. Maksudnya di situ teman-teman ya. Jadi yang disimbolkan melalui pamor hujan emas. Nah, sahabat-sahabat sekalian, keris ini kalau kita perhatikan dengan pamornya ya, yang tersusun rapi, garis-garis lingkarannya itu tersusun rapi, maka itu dianggap pamor udan mas. Namun ada juga yang hampir menyamai dengan pamor udan mas ini kita harus teliti di sini. Ada yang juga ada pamor yang hampir mirip, itu namanya ada tetes singwarih, itu hampir sama juga. Namun kalau tetes singwarih itu bulatan-bulatannya tuh lebih random teman-teman, lebih acak gitu, banyu netes. Ada juga merutu sewu, ada juga sisik sewu, itu hampir sama dengan pamor udan mas seperti ini. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan pengetahuan Tosanaji ya, maka saya rasa dengan jam terbang para pakeris lebih akan jeli untuk melihat mana yang udan mas, mana yang ini, itu sudah diketahui. Tapi kalau orang awam terkadang salah memperkirakan, oh ini udan mas, oh ini merutu sewu, terkadang salah untuk mengartikan pamor-pamor seperti itu teman-teman. Sahabat-sahabat sekalian, hujan juga memiliki sifat mendinginkan. Ya, demikian juga dengan sedekah. Ini kaitannya dengan kerejekian teman-teman. Kalau kita hubung-hubungkan dengan sedekah ini pasti klop lah gitu ya. Karena dengan sedekah itu akan mampu mendinginkan dan melembutkan hati orang yang bersedekah itu. Jadi memberikan sedekah maupun orang yang menerima sedekah itu akan menjadi sifat mendinginkan. Nah ini ada korelasi di sini teman-teman. Maka dari itu para ahli perkerisan, jadi jangan sampai antara sedekah dan juga keris udan mas ini dipisahkan. Jadi kalau pengusaha punya keris udan mas, bukannya malah pelit nantinya, tapi harus ada seling-selingan, ada harus tindakan-tindakan sedekah seperti itu agar mengawetkan pada kerejekiannya teman-teman. Saya rasa seperti itu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat dan menambah referensi ilmu pertosanajian di Nuswantoro ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Ini adalah keris udan mas pamornya. Tangguhnya adalah Mataram Islam. Untuk dapurnya adalah Dapur Tilam Upi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.